Pemirsa, Dani seorang pemuda yang bekerja di sebuah proyek pembangunan dikabarkan menjadi korban dalam peristiwa tragis yang dikaitkan dengan mitos tumbal proyek. Kabar tersebut dengan cepat menyebar dan menimbulkan berbagai pertanyaan di kalangan warga serta para pekerja. Tak lama kemudian, nasib naas menimpa Dani secara tiba-tiba hingga mengubah jalan hidupnya dalam sekejap. Peristiwa itu meninggalkan duka mendalam dan menjadi cerita yang terus diperbincangkan hingga kini. Kini kisah Dani kembali menarik perhatian setelah diangkat ke sebuah film horor misteri. Film tersebut berusaha menghadirkan kembali tragedi dan misteri yang menyelimuti perjalanan hidupnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imron. Saya abang dari adik saya yaitu Dani, yang telah mendahului kita semua pada tanggal 21 Januari 2021. Baiklah, sebelumnya terima kasih kepada Lensa Cinema Official yang telah mengundang saya untuk menceritakan kisah adik saya ini. Dan sebelumnya kisah adik saya ini diangkat ke sebuah film yang berjudul Tumbal Proyek. Baiklah, di sini saya akan menceritakan tentang kisah adik saya. Awal tahun 2020, adik saya Dani kerja di sebuah proyek menjadi kuli bangunan, dan dia menjadi salah satu pekerja dari dua temannya, yaitu Nisa dan Diki. Ya, itu dibukain talinya. Cepat aja. Dika, ini berapa meter? Ukur aja. Oke, dari sana. Dari tadi ku gali-gali nggak dalam-dalam. Adik saya Dani kerja di proyek itu mulai dari jam 9 pagi hingga jam 4 sore, lanjut pulang ke rumah dan istirahat bersama saya. Setiap jam 1 siang, bos akan memberi nasi bungkus kepada rekan-rekan kerja yang kerja di proyek milik dia. Woi, itu ada bos kerja yang bener ya? Ya. Bos, itu proyek kita sedang pelaksanaan. Oh, sedang tahap pelaksanaan? Iya. Nampaknya ini proyek kita sudah mulai terstruktur bangunannya, dan ini pekerjanya juga udah mulai semangat. Ayo kita cek lebih lanjut. Ada bos Salim ya? Yuk. Dan di situ dua rekan kerjanya, yaitu yang bernama Diki dan Nisa, salim kepada bos dari proyek tersebut. Tapi adik saya itu tidak mau salim karena merasa tangannya kotor. Bos. Ya. Bos. Ya. Di sebelah sana. Sana udah.
Res, ini udah sama desainnya? Iya, ini udah bener kok. Oh, tapi bener udah sama? Iya, Oh, berarti nanti itu di situ tiangnya ya? iya di situ tiang. Oh iya ya. Iya kok sama desainnya. Ayo kerja yang benar. Ya. Iya iya. Tapi pada suatu hari adik saya bersama dua rekan kerjanya tidak diberi nasi bungkus lagi oleh bos. Kayaknya bos serius sekali ya dengan proyek ini. Iya. Yaudah yuk kita makan jajan dulu. Ngomong-ngomong kita makan jajan doang. Aku bawanya dari rumah. Oh, kamu bawa dari rumah sendiri, Diki? Jajan ini kamu bawa dari rumah sendiri? Yaudah yuk kita makan. Awalnya saya masih menerima ketika adik saya tidak diberi makan lagi. Mungkin bos dari proyek tersebut ada kerjaan atau hal yang lain. Intinya saya masih berpikir positif. Ini sih mau aku kerjain demi ada aku. Bantuin aku dong, bisa? Ya. Ya, ini masukin ya pasir ke situ ayo. Ya. Masukin. Kayaknya kita harus minta bayaran deh bulan ini. Oh iya, bulan ini kan kita belum dibayar, minta yuk. Ayo. Tapi siapa yang berani? Aku nggak berani. Kamu berani? Enggak. Kamu berani Nisa? Gimana? Masalahnya bulan ini kita belum dibayar ya kan? Aduh. Bos, kayaknya mereka minta bayaran deh. Minta bayaran? Aduh. Dan aku udah habis bulan lalu. Kamu masih ada dana? Enggak, dan aku juga udah habis bulan lalu. Aduh sama. Gimana ini? Gak tahu. Bos, bulan ini kita belum dibayar. Loh, masa iya? Iya, kita belum digaji. Oh, belum digaji toh. Untung ada Nisa ya yang mau disuruh. Iya. Kalau enggak, gimana nasib gaji kita? Oh iya, sepertinya saya lupa. Nanti saya bicarakan. Yaudah, monggo kerja lagi. Kata bos, gaji kita nanti dibicarakan. Alhamdulillah, kalau gaji kita nggak dibayar kayak gimana ya? Alhamdulillah ya, kita udah selesai hari ini. Iya nih, aku capek banget. Aku sih semangat aja. Kan gaji kita mau dibayar. Oh iya, gaji kita hari ini mau dibayar ya. Semoga lah. Yaudah yuk kita pulang. Yuk. Untung adekku udah ku kasih makan.
Kenapa ya gajiku nggak naik-naik? Ngantuk banget. Tidur dulu ah. Siang ya, Pon. Bos. Halo, Bos. Cepat ke kantor. Oke, siap, Bos. Ya, ini gaji kamu udah diproses. Oke, Bos. Siap. Siapa sih yang nelpon? Oh, Bos pasti mau ngasih gaji. Oh iya, aku tunggu. Fares, kita jadikan ngikutin apa kata Mbak Jim. Iya, emang mau kita apakan? Ya pastinya kita mutilasi dong si Dani. Jadi gini rencananya. Kita kan semalam udah ke tempatnya Mbak Jim. Ya. Kata dia, kalau suatu proyek tidak terlaksana dengan baik dan tidak kunjung selesai, kita akan menumbalkan seseorang, yaitu Dani. Kita awalnya ke rumah Dani. Saat dia tertidur, kita bawa dia dan kita mutilasi. Lalu sebelum Diki dan Nisa ke lokasi proyek itu, kita udah buat dan kita tanam bekas mutilasi badan Dani di coran proyek kita. Nisa, mau ambil gaji? Iya. Ayo bareng. Ambil uangnya, orangnya udah datang. Baik. Ini gaji bulan dari proyek yang kalian kerjakan. Ini saya udah kompromi tadi bersama sekretaris saya. Ini gaji buat kamu, Diki. Terima kasih. Dan ini Nisa, gaji kamu. Terima kasih. Keanehan dan ketidakadilan pun muncul. Adik saya dibayar 300.000. Sementara itu, dua rekan kerjanya dibayar 500.000. Adik saya merasa 300.000 itu tidak cukup untuk keperluan sebulan. Aku telat ya, bos, gajiku. Punya kamu berapa, Nisa? 500. Punya kamu? 500. Loh, kok punya aku cuma 300? Bos, punyaku kok gajinya cuma 300, mereka 500. Lancang sekali ya, jelas-jelas kerjamu tuh kurang bagus. Kerjaku kurang bagus. Ya udahlah, bos. Gak punya otak ya si bos. Masa aku dapatnya 300 sendiri? Iya, aku nggak terima kamu dapat 300, Dani. Padahal aku kerja yang paling keras di proyek itu. Ya kan, Diki, kamu nampak kan? Iya. Yuk. Saya sering lewat di depan konstruksi bangunan tersebut dan melihat adik saya itu sangatlah bekerja keras dan benar-benar yakin pekerjaannya ini bakalan siap, dan ia juga bersemangat. Setelah kejadian gaji tersebut, adik saya pulang ke rumah dan dia pun tiba-tiba tertidur. Mungkin karena capek dan memikirkan tentang gaji tersebut, saya hanya melihatnya dari jauh dan ya udah gitu, mungkin dia capek seperti biasa. Kenapa sih mendapatkan keadilan di sini susah sekali?
300 itu nggak cukup untuk sebulan. Pak Baron kok seperti itu ya? Kenapa aku yang selalu disudutkan? Ada apa ya ini? Tiba-tiba ngantuk ya? Apa aku kecapean ya? Tapi ketika dia tertidur, saya ingin membelikan dia sebuah surprise, yaitu dia itu ingin sekali makanan pizza. Saya membelikannya di warung terdekat, tapi ternyata pas saya pulang, adik saya sudah hilang dari rumah. Inilah tumbal proyek pertamaku. Keburu ada orang nampak. Saya memeluk tubuh adik saya yang sudah tidak berdaya. Saya langsung telepon polisi. Setelah lama saya tunggu polisi datang, polisi tidak kunjung datang ke tempat konstruksi tersebut. Saya di situ sudah pasrah dan saya marah-marah ke Pak Baron. Dan saya menangis. Saya sudah tidak bisa menahan air mata ini. Tak lama kemudian, tiba-tiba ada asap tebal yang menyelimuti konstruksi tersebut. Dan setelah itu, polisi tiba-tiba datang dan sudah memborgol tangan Pak Baron bersama sekretarisnya. Saya di situ juga merasa aneh, seperti tidak nyata, dan ini sepertinya ada bantuan hal mistis. Setelah saya menanya-nanya kepada pihak berwajib dan sebagainya, saya menemukan jawaban. Ternyata pas saya pergi ke warung untuk membeli pizza, sekretarisnya bos bersama Pak Baron datang ke rumah saya. Cepat Fares, bawa keluar. Pintu belakang posisinya belum ditutup. Sekretaris saya langsung membawa adik saya dan dimutilasi di dekat belakang rumah saya. Dani, kamu harus menjadi tumbal proyek saya. Fares, pisaunya. Inilah tumbal proyek pertamaku. Ternyata Nisa, rekan kerja adik saya, tahu kalau adik saya dimutilasi. Dan Nisa mulai teriak minta tolong. Disitulah warga belakang rumah saya melihat kejadian itu dan melaporkannya ke polisi.
Setelah saya tanya dukun sekitar, katanya kalau ingin konstruksinya bagus dan bertahan lebih lama, harus menumbalkan rekan kerjanya yang kerja di situ. Saya sangatlah kesal dengan sifatnya Pak Baron. Dia itu rakus. Awalnya saya mengira Pak Baron itu orang baik, tapi ternyata semua itu sangatlah salah dan fatal bagi pemikiran saya yang terlebih dahulu. Saya Imron undur diri, terima kasih. Semoga cerita saya ini menjadi inspiratif bagi kalian. Terima kasih.